Ya. Bang, mungkin agenda hari ini kan Kalita dipanggil lagi nih Bang ya, untuk klarifikasi dan dua saksi juga nih Bang. Mungkin Abang sebagai kuasa hukumnya bagaimana Bang melihatnya? Tadi kan sudah disampaikan ya, untuk pemeriksaannya alhamdulillah berjalan lancar, untuk saksi-saksinya juga berjalan lancar. Ini kan saksi pelapor dan juga pelapornya memberikan keterangan apa sih yang patut diduga ada yang dilanggar tindak pidana oleh peragu atau terlapor atau saksi pelapor. Oke, tadi saksinya mungkin ada berapa orang Bang? 2, sesuai hukum acara 2. Bang, namun ini kalau tidak salah tadi sempat disebutkan bahwa Denny Sumargo akan turut serta dipanggil untuk menjadi saksi juga Bang. Nanti bisa ditanyakan ke penyidik ya, tapi ada potensi untuk dipanggil sebagai saksi ya. Jadi karena lokus topis deliktinya patut juga ada di pada saat wawancara dengan Bang, ini kan udah akan kemungkinan besar akan dipanggil Denny Sumargo sebagai saksi. Ini kan terkait podcast yang waktu itu bersama si. Bisa jadi, saya tidak boleh melewati kewenangan penyidik itu. Itu kan haknya penyidik untuk memanggil saksi, meminta keterangan dan lain-lain. Nanti tanyakan aja penyidik atau humas. Oke. Ya. Bang, ini kan udah pemanggilan kedua kali untuk Mbak Lita sendiri ya? Pemanggilan bukan kedua kali, ini berbeda ya. Oke. Teman-teman harus pahami, ini bukan pemanggilan 2 kali, jadi ini pemanggilan atas pelaporan. Pelaporannya maksudnya dari gitu Bu Lita, bukan pemanggilan Oke. kita. Jadi dibedakan ya. Oke. Atas laporannya Bu Lita Atas kepada laporan Ahmad Bu Lita. Dhani, otomatis kan Ya, ini pengaduannya Bu Lita. oke, berarti dengan sudah adanya pemanggilan ini berarti sudah ada titik terang mungkin Bang ya, udah ada unsur pidananya mungkin. Mungkin Itu bisa yang analisis yang Abang menjawab bukan kami. Oke. Itu yang bisa menjawab bukan saya, nanti proses hukumnya. Oke. Jadi kita ikuti saja proses hukumnya, dulu proses hukumnya. Tadi kan Mbak Lita juga sempat bilang tujuan gitu. Tujuan itu untuk bisa menjatuhkan Ahmad Dhani dari kursi Enggak DPR ada. RI. Itu kan namanya pengaduan pelaporan kan ada yang dilakukan unsur-unsur pidananya, jadi tidak ada menjatuhkan untuk apa sih? Bang, terkait bahasa psikolog gadungan sendiri Bang. Itu kan tadi Mbak Lita juga sempat menyampaikan kan ya betapa tidak elok kalimat itu keluar dari seorang anggota dewan. Pejabat Itulah. publik gitu. Pejabat publik lah. Ya begitu. itu kan sebenarnya mengingatkan kembali bahwa status quo-nya adalah pejabat publik atau public figure. Selain public figure kan dia adalah pejabat publik. Ya, kan artinya menjadi contoh atau role model. Jadi agar tidak ada kesewenang-wenangan kembali. Oh, karena saya anggota dewan, jadi saya tidak boleh dikritik. Bang, mungkin ini tadi juga Mbak Lita bilang katanya diberhentikan dari perusahaan. Mungkin imbasnya Oh, saya nggak tahu kalau itu. Nanti tanya yang bersangkutan sendiri ya, karena itu di luar daripada agenda kami hari ini. Mungkin Dah, gitu aja. Bang, mungkin ini yang terkait ada laporan di Krimum sama juga laporan di Krimsus, mungkin terkait apa sih Bang? Ada 2 laporan nih katanya. Kan mungkin teman-teman sudah hal yang media masyarakat udah tahu ya, dilaporkan 2 kali dengan laporan yang normanya hampir sama. Cuman kalau untuk laporan pertama aja pasal 76C itu tentang bullying ataupun perundungan terhadap anak, yang saya nggak tahu kenapa norma itu dimasukkan, tapi kita ikuti saja proses hukumnya. tapi dari laporan Ahmad Dhani sendiri apakah sudah ada pemanggilan kembali? Belum ada sampai saat ini belum ada. Kan kita sudah memberikan klien saya sudah memberikan keterangan klarifikasi, untuk selanjutnya ya kita serahkan sama penyidik apakah ada unsur-unsur pidananya, opus deus atau istiadat. Tapi kalau menurut penilaian saya secara pribadi sebagai penasihat hukum sih tidak ada. Tapi ya kita ikuti ya saja prosesnya ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi, karena menjustifikasi itu adalah hak hukum bukan hak penasihat hukum. Bang, kalau sekali lagi kemarahan itu kan terpicu karena kalimat psikolog gadungan yang disampaikan ke Abang. Seperti apa sih inginnya? Karena gini, tadi beliau sempat bercerita bahwa ini kan sama kredibilitas saya hancur. Iya, Saya menentang tutup dari profesi lama, juga, gitu. Bang. Profesi Karena juga profesi kan Bang. yang harus dia pahami kan harus ditahu sebelum berstatement menyampaikan ke halayak publik, kan ini orang psikolog beneran apa bukan, kan gitu. Iya. Sedangkan klien saya sendiri adalah S3 loh ya, S3 doktor psikologi juga, sekaligus psikolog tersumpah. SIPP-nya, surat izin praktek psikologinya juga ada, semua sudah ada. Nah, itu kita sudah serahkan ke beliau semua untuk salinannya. Jadi ya
itu sangat menciderai sekali sebenarnya Ya. psikolog. Sama seperti kita menyebutkan wartawan gadungan, wartawan tidak benar kan, tidak bisa seperti itu, tidak boleh. Seberapa menciderai sih Bang? Ya kalau menurut saya sih, kalau menurut klien saya itu sampai ada beberapa merugikan citra nama baiknya. Tapi untuk berapa kerugiannya, ya jangan tanya saya, tanya klien saya. Iya kan? Bang, untuk yang dilaporkan sama Mbak Lita kepada Ahmad Dhani, mungkin Mbak Litanya akan kembali dipanggil lagi Bang, udah ada di Nanti kalau tadi kita udah menambahkan alat bukti ya, kita udah menambahkan alat bukti. Yang artinya kalaupun nanti dimintai keterangan lagi untuk penambahan alat buktinya, kita bersedia. Tidak ada masalah. Kau boleh tahu alat buktinya apa bang yang tadi serahkan? Karena itu konfidensial. Oke. Ya. Bang, untuk ayam sayur sendiri Ayam sayur. Ya kenapa ayam sayur? kelanjutannya Bang? Sampai Hari saat apa ini nih, belum Bang? ada. Belum Sampai saat ada. ini belum ada pemanggilan lagi video ayam sayur. Saya nggak paham tuh kenapa ayam sayur dilaporkan. Ayam sayurnya mau dijadiin ayam opor kali. Oke. Terima kasih, Bang. Thank you, Bang. Mbak Lita, mungkin hari ini datang ke Polda melakukan pemeriksaan lanjutan terkait laporannya. Kita hadir di sini terkait tindak lanjut laporan kita terhadap Ahmad Dhani, yang dimana sudah dilaporkan dan ini memberikan keterangan. Ada 2 saksi tadi kita hadirkan dan 1 saksi pelapor, artinya ada 3. Pemeriksaan memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, tepatnya di pasal 310 dan 311, yang dimana peristiwa tersebut terjadi di podcastnya Denny Sumargo yang menyatakan psikolog gadungan. Ini kan mencederai keadilan menurut kita. Karena apa? Profesi, kalau kita melihat undang-undang kesehatan ya, bahwa psikolog itu adalah tenaga kesehatan, artinya mulia. Sama seperti saya yang berprofesi sebagai advokat, kalau dikatakan advokat ataupun profesi saya sebagai gadungan, ini kan menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, mencederai keadilan. Nah, oleh sebab itu, tadi penyidik pun menyampaikan akan memanggil segera mungkin Denny Sumargo sebagai host dalam kalau nggak salah dalam podcast tersebut. Nah itu teman-teman. Akan dijadikan saksi juga berarti ya bang? Ya, diminta keterangan nanti secepatnya oleh penyidik dari Polda. Bang, ini berarti tahap ini masih penyelidikan ya bang? Iya, masih tahap penyelidikan. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan Bang dan soal sekitar 33. Iya, untuk saudara terlapor, saksi terlapor itu 30 lebih kurang. Kemudian untuk para saksi tadi 17 pertanyaan. Mulai dari jam 9 pagi tadi ya, jam 10 ya sampai ini baru kelar tadi. Apa udah ada melayangkan surat untuk Ahmad Dhani maupun Denny Sumargo sendiri dari pihak Polda Bang untuk pemanggilan lainnya? Kalita gimana tadi? Mungkin Kalita gimana tanggapannya? Hari ini pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini. Iya kan udah pemeriksaan kedua kali nih kayak. Gimana Kak? Wasting time buat saya sebenarnya ya. Hal-hal kayak begini tuh sebenarnya, aduh, apalagi dilaporkan oleh pejabat publik, itu udah nggak benar sih sebenarnya gitu loh. Tapi untuk saya atas nama profesi, saya harus bisa membela diri saya ya, karena saya tidak mungkin profesi itu dianggap gadungan, karena saya menjalankan kuliah itu sampai S3 itu nggak mudah gitu loh, ya kan, penuh perjuangan. Saya juga ada tes uji kelayakan, tes kompetensi dan sebagainya, itu tidak mudah saya dapatkan. Kalau